Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ayu Pratiwi, SPD, guru di SLB Negeri Kroya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan aksi nyata pada topik yang kedua, yaitu kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum perlu berubah? Setelah mempelajari materi ini, kita diharapkan memiliki pemahaman kurikulum dan pembelajaran, memahami murid sebagai pusat pengembangan kurikulum, memahami pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru, dan memiliki pemahaman struktur pembelajaran yang mendorong murid merdeka belajar. Pada topik ini, kita akan mempelajari dua modul. Modul yang pertama, makna kurikulum dalam pendidikan, dan modul yang kedua, pembelajaran versi kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum? Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid, yang mana menurut Rod Tyler pada bukunya The Basic Principle of Curriculum terdapat 4 komponen dalam kurikulum. Yang pertama tujuan, yang kedua konten atau isi, yang ketiga metode atau cara, dan yang keempat evaluasi. Umumnya beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3 bagian. Yang pertama tujuan pembelajaran atau konten, yang kedua panduan pedagogi, dan yang ketiga panduan asesmen. Selanjutnya, apa peran dan fungsi kurikulum? Kurikulum memiliki peran sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran, sedangkan fungsi kurikulum untuk memandu dalam proses pembelajaran murid. Peran dan fungsi kurikulum dapat dioptimalisasi dalam kerangka yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masyarakat kini, yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang, dan yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Proyeksi Pendidikan 2030 yang dirumuskan oleh OECD mengarahkan bahwa pengembangan kompetensi murid meliputi kognitif, sikap, psikomotorik, dan yang keempat, value atau nilai. Hal ini untuk membangun kompetensi transformatif dalam siklus antisipasi, aksi, refleksi menuju pembelajar sepanjang hayat. Hal ini bisa dilakukan salah satunya dengan pembelajaran inquiry. Adapun siklus inquiry yaitu turning in atau menyalakan rasa ingin tahu, finding out atau mengumpulkan data, sorting out, memilah, mengorganisir atau menganalisis, going further atau membuat koneksi, menghubungkan topik lain yang berkaitan dengan konteks diri, murid, dan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu making conclusion atau mengambil makna esensial dari kegiatan belajar tersebut. Dan yang terakhir taking action atau merefleksikan apa yang telah dipelajari atau aksi nyata. Mengapa kurikulum perlu berubah? Sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantoro, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Zaman berubah, kebutuhan murid untuk menghadapi zamannya juga berubah. Guna menyesuaikan kebutuhan mereka, hal inilah mengapa kurikulum perlu ditinjau ulang. Lalu, bagaimana menyusun kurikulum tersebut? Sejatinya, kurikulum diciptakan untuk murid, sehingga dalam penyusunannya harus memperhatikan yang pertama, kebutuhan murid, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan murid. Dalam pengaplikasiannya, kurikulum perlu diadaptasi. Penerjemahan kurikulum hendaknya memperhatikan faktor geografis, faktor budaya, dan sosiologis tempat satuan pendidikan berada, sehingga perlu diadaptasi menjadi KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. 5 prinsip dalam pengembangan KOSP, yang pertama yaitu berpusat pada murid, kontekstual yang artinya sesuai dengan tempat atau geografis, waktu, dan lingkungan satuan pendidikan itu berada. Esensial artinya konten kurikulum disesuaikan dengan keperluan atau kebutuhan mendasar peserta didik dalam satuan pendidikan tersebut. Kemudian akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pada modul yang kedua, kita akan membahas tentang pembelajaran versi kurikulum merdeka. 5 prinsip pembelajaran.
Yang pertama, mempertimbangkan capaian belajar murid, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan, menyesuaikan konteks kehidupan murid, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid, dan membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dalam kurikulum Merdeka terdapat CP atau capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. CP setara dengan KIKD pada kurikulum 2013. CP dirancang berdasarkan fase perkembangan murid. Hal ini merupakan penerapan prinsip teaching at the right level, yang mana hal ini memberikan keuntungan antara lain memberi keleluasaan waktu pada murid dan memberikan waktu yang lebih fleksibel pada guru untuk menyelesaikan capaian pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka terdapat 7 fase. Fase yang pertama yaitu fase pondasi pada jenjang PAUD, fase A kelas 1 sampai kelas 2 SD, fase B kelas 3 sampai 4 SD, fase C kelas 5 sampai 6 SD, fase D kelas 7 sampai kelas 9 SMP, fase E kelas 10 SMA, dan fase F kelas 11 sampai 12 SMA. Capaian pembelajaran merupakan acuan dalam pembelajaran intrakurikuler, yang mana kompetensi capaian pembelajaran diturunkan menjadi tujuan pembelajaran yang selanjutnya disusun dalam alur tujuan pembelajaran yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan modul ajar. Dalam kurikulum Merdeka terdapat profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan karakter dan kompetensi yang menjadi fokus sistem pendidikan nasional. Terdapat 6 dimensi pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinakaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kurikulum Merdeka memuat program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan program penguatan profil pelajar Pancasila. P5 tidak terikat dengan mata pelajaran apapun atau lintas disiplin. Hal baru dalam kurikulum Merdeka, pada jenjang PAUD, murid akan belajar melalui kegiatan bermain yang memuat literasi, numerasi, agama, moral, dan sebagainya. Pada jenjang SD, IPA dan IPS dilebur menjadi IPAS. Pada jenjang SMP, mata pelajaran TIK menjadi mata pelajaran wajib. Pada jenjang SMA, terdapat program peminatan, yang mana murid dapat mengambil mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Pada jenjang SMK, mata pelajaran vokasi dan prakarya dapat berkolaborasi dengan masyarakat atau industri, dan pada jenjang SLB, penggunaan capaian pembelajaran bergantung pada hasil analisis usia mental murid. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memiliki 7 tema. Yang pertama, gaya hidup berkelanjutan, kedua, kearifan lokal, ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, keempat, bangunlah jiwa dan raganya, kelima, suara demokrasi, keenam, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan yang terakhir, kewirausahaan. Sekian pemaparan aksi nyata saya. Terima kasih, salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.